Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji ujian PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 20106363011283. Nomor daftar ujian 2024209407. Saya mengajar di SDN 33 Terusan 2, Desa Nanga Merkah, Kecamatan Ketunggal Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 3 SD dengan materi peran komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem pada mata pelajaran IPAS bab 3 topik B1. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Luar biasa, kelas 3 hari ini kabarnya sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Aristapi berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, berkati kami akan mulai belajar ya Tuhan. Berikan kami kecerdasan, kepintaran ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih dulu. Selamat pagi, silakan dulu. Anak-anak, saat ini kita akan absen. Ibu guru akan mengecek kehadiran kalian. Nanti bagi yang disebut namanya, silakan anak-anak jawab sesuai dengan suasana hatinya pada hari ini. Aprilius Galang. Senang Ibu Guru. Ya, senang. Bella. Semangat Ibu Guru. Luar biasa. Karisa. Gembira Bu Guru. Luar biasa. Nadine. Semangat Bu Guru. Ya, hebat. Baiklah anak-anak, ibu guru mau melihat seperti apa semangat kalian mau belajar hari ini. Kita akan melakukan tepuk 1, 2, 3 sesuai dengan yel-yel kelompoknya. Kelompok 1. Satu hebat. Kelompok 2. Dua semangat. Kelompok 3. Tiga pintar. Yeay, kelas 3 hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Bye.
lingkungan kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Walaupun di sini kita berbeda agama, ada yang beragama Kristen, Islam, dan Katolik, tetapi kita harus saling menghargai agar kerukunan tetap terjaga. Ketika kerukunan terjaga, kita akan merasa nyaman ketika kita tinggal di lingkungan kita. Tadi ketika kalian mau berangkat ke sekolah, di perjalanan apa saja yang kalian jumpai? Oh ya, selain dari pohon, manusia, kemudian air, tanah, dan hewan, apakah kalian juga menjumpai sampah di perjalanan? Sampah apa saja? Luar biasa kelas 3. Ternyata selama dalam perjalanan menuju ke sekolah, kalian sudah mengamati komponen biotik dan komponen abiotik di dalam perjalanan. Luar biasa kelas 3 hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita kemarin? Masih. Ayo kita belajar tentang apa saja kemarin? Ya, ternyata kelas 3 hebat. Masih mengingat kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan menyampaikan, kita akan belajar tentang apa pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang peran komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui mengamati video pembelajaran tentang peran komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem, anak-anak mampu menemukan peran komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak mampu menyimpulkan peran komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak mampu menyusun komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Paham anak-anak? Marilah kita mengamati video pembelajaran berikut ini. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem menyusun lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu menyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal.
Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan ke dalam atau Tadi kita sudah mengamati video pembelajaran tentang komponen dalam suatu ekosistem. Pada ekosistem sawah terdapat beberapa komponen biotik dan abiotiknya. Apakah kalian tahu apa saja komponen biotik pada ekosistem sawah? Tahu enggak? Ayo, apa saja sebutkan? Iya, ada belalang, tikus, ulat, dan tanaman padi. Sedangkan komponen abiotiknya atau komponen yang tidak hidupnya, apakah kalian tahu apa saja yang ada di sawah? Apa? Ya, ada tanah, apa lagi? Air, udara, luar biasa, ada sinar matahari juga. Kelas 3 hebat sekali. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi mengetahui peran setiap komponen, mari kita baca teks di depan. Kita baca sama-sama ya. Peran komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik, cacing membutuhkan udara untuk bernapas. Kemudian cacing membutuhkan makanan untuk mendapat tenaga. Cacing membutuhkan tanah untuk tempat tinggal. Kemudian, jika tidak ada air, maka hewan tidak bisa hidup. Ada yang tidak ada air, karena tidak ada air. Dan tumbuhan juga akan mati kalau tidak ada tanah. Seperti itu. Sekarang kita sudah mengetahui peran setiap komponen. Ternyata setiap komponen saling membutuhkan. Seperti tadi, kita sudah melihat cacing tanah membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal. Sedangkan tanah juga dibutuhkan cacing supaya tanah bisa menjadi gembur. Kemudian juga dengan air. Semuanya makhluk hidup, tumbuhan, hewan, termasuk manusia, kita membutuhkan air supaya kita bisa minum, supaya kita bisa bertahan hidup. Seperti itu. Hari ini kita akan membuat proyek, namanya adalah apart ekosistem. Apakah bahan dan alatnya sudah dibawa semua? Sudah. Ya, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan bentuk kelompoknya. Kira-kira waktu yang akan kita gunakan untuk menggunting berapa menit? 15 menit, setuju? Kemudian berapa kira-kira waktu yang akan kita gunakan untuk menempel setiap
30 menit waktunya sudah cukup. Oke, silakan sekarang, silakan kalian kerjakan. Mulai menguji. Proyek papan ekosistem, kalian perhatikan dulu contoh yang ada di depan yang sudah ibu guru buat. Di sini ibu guru membuat papan ekosistem kolam. Adapun komponen yang terdapat dalam ekosistem kolam, komponen biotiknya terdiri dari kodok, bebek, lele, eceng gondok, dan berungu. Sedangkan komponen abiotiknya terdiri dari tanah, air, udara, dan sinar matahari. Nanti papan ekosistem proyek yang akan bisa kalian buat, kalian kerjakan sama seperti punya ibu guru. Paham kalian? Paham. Silahkan kerjakan.
setiap kelompok akan maju ke depan secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Yang pertama-tama Ibu Guru kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Kami sudah membuat proyek papan ekosistem hutan dengan menyusun setiap komponen sesuai dengan tempatnya. Komponen biotik yang ada pada ekosistem hutan adalah tumbuhan atau pohon-pohon, tupai, elang, rusa, monyet, ular, dan beruang. Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem hutan adalah tanah, air, sinar matahari, dan udara. Demikian presentase dari kelompok kami. Jika ada saran atau masukan dari teman-teman kami, persilahkan. Terima kasih. Ada masukan untuk kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Kelompok 1 silakan dulu. Tepuk tangan. Berikutnya, Ibu Guru kasih kesempatan kepada kelompok 2, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2. Proyek yang kami buat adalah membuat papan ekosistem danau. Di dalam papan ekosistem danau kami telah menyusun komponen biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Komponen abiotik yang ada di dalam ekosistem danau adalah eceng gondok, ikan, burung, bangau, berudu, dan siput air. Sedangkan komponen abiotik adalah ekosistem danau, cahaya, air, udara, tanah, atau lumpur. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang, Ibu Guru persilakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Kami membuat proyek papan ekosistem sawah. Adapun komponen biotik yang sudah kami susun dalam papan ekosistem sawah adalah tanaman padi, tikus, ulat, katak, dan belalang. Sedangkan komponen abiotik yang ada pada ekosistem sawah adalah sinar matahari, udara, air, dan tanah. Demikian hasil proyek kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelas 3 luar biasa, kalian hebat. Ternyata kelas 3 sudah bisa menyusun setiap komponen baik biotik dan abiotik dalam sebuah papan ekosistem yang sudah dibuat oleh setiap kelompok. Ibu Guru kasih tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Apakah kalian puas dengan hasil proyek kalian hari ini? Apakah kalian ada mengalami kesulitan ketika pembuatan proyek? Apa ada teman-temannya yang tidak mengerjakan? Yang tidak kompak? Mantap, ternyata semuanya kok kompak. Sekarang Ibu Guru kasih 2 jempol untuk kelas 3. Hebat, luar biasa. Supaya kelestarian pada setiap ekosistem dapat terjaga, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama.
untuk menjaga kelestarian dalam suatu ekosistem. Kita harus bisa menjaga setiap komponen yang ada dalam ekosistem. Oleh sebab itu, suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita semuanya harus menjaga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dengan cara tidak menebang pohon secara liar, dengan cara tidak membakar hutan secara sembarangan, agar ekosistem kita tetap terjaga dan kita juga akan merasa nyaman dan aman ketika kita tinggal di lingkungan kita. Pada saat ini, Ibu Guru akan memberikan kalian tugas kelompok kalian berdiskusi bersama dengan kelompoknya untuk melihat dan menemukan apa saja sikap atau tingkah laku yang harus kita lakukan, tindakan yang harus kita lakukan, dan yang tidak boleh kita lakukan dalam kita menjaga kelestarian ekosistem yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Ibu Guru akan membagikan kami di kalian. Silakan kalian berdiskusi. Kalian temukan. Sebelum kalian mengerjakan tugas kelompoknya, kalian baca dulu ada petunjuk pada STPJ. Sudah itu buat. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan tulis juga nama-nama kelompoknya. Paham kalian? Memberi tanda centang kepada yang boleh dilakukan dan memberikan tanda selang kepada yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kalian boleh mengerjakan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai tentunya kalian sudah menemukan apa saja tindakan yang boleh dilakukan dan apa saja tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kita menjaga kelestarian pada ekosistem kita. Kalian siapkan tanda centang atau tanda silalnya. Nanti Ibu Guru bacakan. Apakah benar kalian sudah memahami? Sikap apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Membuang sampah sembarangan. Ya, kelas 3 hebat. Ternyata membuang sampah sembarangan itu dilarang atau tidak boleh. Berikutnya, menyiram bunga di halaman rumah setiap pagi dan sore. Luar biasa.
Tindakan harus kita lakukan kalau kita harus menjaga setiap komponen termasuk tanaman bunga. Jadi harus kita pelihara. Jadi apa tadi? Menyiram. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ibu guru mau melihat sampai di mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Kita akan bermain game tebak jawaban. Setuju? Setuju. Sebelum kita main game, ada ketentuan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama itu langkah-langkah dalam menjawab game. Yang pertama, simaklah soal yang dibacakan oleh guru dengan penuh konsentrasi. Kemudian yang kedua, temukan jawaban dengan cepat dan tepat. Berikutnya yang ketiga, angkatlah papan jawabanmu untuk menjawab. Paham? Paham. Oke, sekarang guru bacakan. Soal nomor 1, fungsi udara bagi makhluk hidup adalah titik-titik. A. Untuk bernapas. B. Untuk makan. C. Untuk tempat tinggal. Ayo kita lihat jawabannya. Sudah diangkat semua papannya? Angkat tinggi-tinggi. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Sekarang nomor 2. Ikan, kodok, ejen kodok terdapat pada jenis ekosistem titik-titik. A. Ekosistem sawah. B. Ekosistem hutan. C. Ekosistem kolam. Silakan angkat papan jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, soal nomor apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Belajar tentang peran komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem. Siapa lagi? Membuat proyek papan ekosistem dengan menyusun setiap komponen yang ada di dalamnya. Ya, siapa lagi yang masih ingat? Silakan. Berdiskusi tentang sikap yang boleh dilakukan dan sikap yang tidak boleh dilakukan dalam menjaga ekosistem yang ada. Ternyata kelas 3 masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Setiap ekosistem dapat terjaga dan semua komponennya yang ada di dalamnya boleh terlestari. Sebagai manusia kita harus bisa bersama pada tempatnya, maka kita akan membuat ekosistem itu bisa terjaga dengan baik. Sehingga kita juga akan merasa nyaman dengan
kegiatan kita cukup bersama di sini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang manusia dan ekosistem. Sebelum kita pulang,